Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati ulil ihsani. Wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Wa qala fil Qur'ani anhum wa kafa bi annahu awrathahu man istafa. Wa huwa fil ukhra syafi'un musyaffa'u fihi wa qawluhu alaihi isma'u. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Assalamualaikum Nusantara. Tema kita pada pagi hari ini adalah kalam ilahi sebagai obat penyakit hati dan penyakit rohani. Dalam hidup ini kita sering dilanda dua macam penyakit ini. Kadang batin kita yang merasa tersiksa atau tidak nyaman atau tidak bahagia. Kadang pula jasmani kita, mungkin yang ringan kita kena flu atau mungkin demam, atau seperti yang sekarang ini kita masih dilanda pandemi corona. Ini merupakan bagian dari ujian dalam kehidupan. Kadang senang, kadang susah, kadang sehat, kadang sakit. Tinggal bagaimana kita mensikapi keadaan ini agar kita, apapun keadaannya, kita tetap merasa bahagia, walaupun secara lahiriah mungkin orang melihatnya susah. Kehilangan pekerjaan susah, atau berkurang penghasilannya susah. Tapi kalau kita dapat mensikapi dengan bijaksana, dengan baik, penuh dengan kesabaran, maka hati kita tetap bahagia. Ini pertanda bahwa hati kita adalah hati yang sehat. Rasulullah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap kesehatan rohani atau kesehatan hati. Bahkan hati inilah yang akan mempengaruhi sehat tidaknya jasmani kita. Kalau hati kita sehat, insya Allah jasmani kita akan ikut sehat. Kalau hati kita senang dan bahagia, insya Allah fisik kita akan terasa nyaman. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna fil jasati mudghah. Sungguh dalam tubuh kita ini ada mudghah, ada segumpal daging atau segumpal darah. Idza saluhat saluha sairul jasad. Kalau dia baik, maka akan berpengaruh terhadap kebaikan seluruh anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka fasada sairu al jasad, maka akan mempengaruhi jasmani organ tubuh yang lain. Ala wahyal qalb, yaitu qalb, yaitu biasa kita terjemahkan hati, tapi qalb itu sebetulnya adalah jantung atau jantung hati. Alladzi yataqallab, yang bergejolak, yang berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Hari ini mungkin lurus, mungkin nanti sore sudah agak bengkok. Nah, itu tipe hati. Maka kita diperintahkan oleh baginda Nabi kita untuk memohon keteguhan hati. Bahkan diperintahkan setiap kali kita usai mengerjakan sholat dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati,
teguhkan hatiku untuk selalu mentaatimu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku untuk selalu berpegang kepada agamamu. Inilah pentingnya perhatian kita terhadap hati kita. Jadi hati akan sangat mempengaruhi keadaan jasmani kita. Maka perhatian kita terhadap masalah jiwa, masalah hati harus betul-betul serius. Maka dahulu para pahlawan kita bahkan dalam mengarang lagu saya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ini sesungguhnya sangat Qur'ani dan mengambil pelajaran dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah menyebutkan bahwa penyakit itu ada dua, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Begitu juga kita di dalam Al-Quran kita temukan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ya, penyakit yang dimaksudkan ini berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi kemunafikan itu merupakan penyakit. Iri, dengki, takabur merupakan penyakit. Ini penyakit-penyakit hati yang berkenaan dengan akhlak, dengan moral. Dan kalau ini muncul di tengah masyarakat, akan berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Siapa yang nyaman? Siapa yang senang? Misalkan berinteraksi dengan orang yang dengki, berinteraksi dengan orang yang sombong. Sungguh kita semua tidak suka. Kenapa? Dia adalah orang yang berpenyakit. Kita pun juga tidak suka, bahkan waspada kalau nanti kita berhubungan dengan orang yang punya penyakit yang menular. Seperti yang sekarang ini, kita berhati-hati untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan seterusnya. Ini pertanda bahwa kita punya perhatian sesungguhnya terhadap penyakit fisik yang akan mengganggu fisik kita, tubuh kita. Dan hati itu adalah kunci dari penyakit. Kalau hatinya sehat, insya Allah nanti fisiknya akan sehat. Walaupun tidak selalu begitu, ya. Ada mungkin penyakit yang memang tidak bisa kita hindari. Baik, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kajian kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah SWT, selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani dan juga tentu saja sehat rohani, itu yang jauh lebih penting. Nah, kalau tadi kita berbicara bahwa kita menghadapi cobaan dalam kehidupan ini dengan adanya dua penyakit, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Lalu apa solusi yang dapat kita ambil? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Syifa itu lebih dari obat sesungguhnya. Kalau obat itu kan ya ikhtiar kita minum obat flu. Nah, obat bisa jadi akan berkurang atau sembuh, bisa jadi juga belum mampu meredakan penyakit itu. Tapi syifa itu artinya penyembuh, ya. Dalam bahasa Arab mustashfa, itu kalau kita terjemahkan rumah sakit. Artinya kalau harfiah itu mustashfa,
itu artinya tempat untuk mencari kesembuhan. Jadi syifa itu biasa diartikan penawar, artinya penyembuh. Al-Quran itu penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu diturunkan Allah adalah sebagai syifa, sebagai obat penyembuh, sebagai penawar. Tentu fungsi Al-Quran sangat banyak, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, ya, dan seterusnya. Dan satu di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai obat. Dalam ayat ini Allah berbicara tentang obat secara umum. Maka para mufassir menjelaskan bahwa ini berlaku untuk penyakit ruhani maupun penyakit jasmani. Dalam ayat lain Allah menyatakan syifa'ul lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Ini secara khusus berarti berkenaan dengan penyakit ruhani, berkenaan dengan penyakit hati. Syifa'ul lima fis sudur, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Kita kadang menghadapi suatu persoalan yang kemudian kita begitu galau, begitu sedih, begitu khawatir, ya, dan seterusnya, tidak tenang. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita temukan ketenteraman. Karena membaca Al-Quran itu adalah bagian dari zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Ini satu di antara fungsi Al-Quran sebagai obat. Dalam hal ini obat penyakit rohani yang berkenaan dengan psikologi, dengan perasaan kita. Rasanya kita tentram, rasanya kita nyaman, yang sebelumnya kita galau, setelah perasaan tidak karuan. Dan dengan sholat pun lebih tenang lagi, karena sholat ini memadukan antara bacaan Al-Quran dan doa-doa yang lain di samping gerakan-gerakan. Maka Rasulullah mengungkapkan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kesejukan mata batinku, kesejukan jiwaku itu saat aku mengerjakan sholat. Karena sholat memadukan antara gerakan ruku, sujud, dan seterusnya, dan juga bacaan-bacaan ayat-ayat Quran. Di samping surat Al-Fatihah juga surat-surat yang lain. Bahkan kalau kita amati sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah, oleh para ahli ibadah, yang panjang itu adalah dalam bacaan sholat. Sehingga ada riwayat dari sahabat Utsman bin Affan, sholat malam 1 rakaat tapi khatam 30 juz Al-Quran. Ini menandakan betapa Al-Quran itu akan menjadikan hati orang yang beriman itu menjadi tentram. Dalam hidup ini tenang, nyaman. Kalau hatinya tenang, kalau hatinya nyaman, hatinya tentram, mesti dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan tetangga, dengan kawan sekantor, dengan siapapun, akan menjadi nyaman pula, akan menjadi enak. Ini adalah pengaruh Al-Quran terhadap kejiwaan seseorang, terhadap orang yang beriman dan mau membaca, memahami, dan merenungi Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar memberikan manfaat, fungsi dalam kehidupannya sebagai obat hatinya. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran,
memahami isinya, merenunginya, insya Allah akhlak dan perilakunya adalah perilaku yang baik, di mana Rasulullah teladan kita, akhlaknya adalah Al-Quran. Su'ilat Aisyatu an khuluqin Nabi faqalat khuluquhul Quran. Ibunda Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, tentang perangi Rasulullah. Maka jawaban ibunda kita Aisyah, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Alam taqra, kalau Allah Ta'ala, tidakkah engkau pernah membaca firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau Muhammad dalam surat Al-Qalam seorang yang memiliki akhlak yang agung. Keagungan akhlak Rasulullah itu adalah cerminan dari pengamalan Al-Quran dan memberikan dampak yang luar biasa bagi diri beliau dan bagi para sahabat serta kaum muslimin. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani, insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa TVN yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program Assalamualaikum Nusantara. Lantas bagaimana kita menggunakan Al-Qur'an ini sebagai obat bagi jasmani dan rohani? Nah, kalau bagi rohani mungkin kita mudahlah kita menangkap, dan kebanyakan diri kita memahaminya Al-Quran sebagai obat rohani. Seperti tadi sudah kita singgung, hati gundah menjadi tenang, ya, tak karuan menjadi tentram, dan seterusnya. Tapi di antara kemujizatan Al-Quran itu adalah juga obat penyakit jasmani. Bagaimana bisa? Suatu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah, di mana ada sekian banyak sahabat yang sedang mengadakan perjalanan. Mereka nyaris kehabisan bekal, ya, butuh minum, butuh ganjalan perut agar tidak kelaparan. Sampailah di suatu perkampungan orang-orang Arab, kampung, ya, mereka meminta minum dan makan ala kadarnya supaya tidak kelaparan gitu. Namun mereka menolak, tidak mau menjamu. Qadarullah, kepala suku yang ada di kampung itu tersengat binatang berbisa. Dalam suatu riwayat disebut kalajengking yang susah diobati oleh tabib yang ada di situ. Mungkin ya kalajengking yang kelas, yang mengerikan lah, kita tidak tahu persisnya, tapi yang jelas terkena sengatan binatang berbisa, dan kemudian tidak bisa ditangani oleh tabib. Akhirnya orang yang ada di perkampungan itu mengejar sahabat-sahabat ini. Di antara sahabat ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ditanya, di sana apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi, meruqyah, mengobati? Ya, saya akan coba. Lalu terjadilah negosiasi. Saya mau, saya akan mencoba mengobati, menjampi, tapi ya tolonglah saya dikasih makan minum secukupnya saja supaya kami tidak kelaparan. Oke, baik. Akhirnya sahabat ini yang dipimpin oleh Abu Sa'id Al-Khudri datang menemui kepala suku itu, dan kemudian dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat sampai 7 kali diulang, 7 kali membaca surat Al-Fatihah, dibacakan dan ditiupkan kepada kepala suku yang terkena bisa binatang tadi, kena kalajengking. Biidznillah, akhirnya sembuh dengan bacaan ayat Al-Quran.
Sakitnya apa? Hati? Bukan, ini sakitnya adalah fisik karena dia terkena racun dan kemudian dibacakan suratul Fatihah. Maka dalam hadis Nabi mengatakan fi Fatihatil Kitab sifaun min kulli da. Dalam Fatihah itu ada kesembuhan, ada obat, ada penawar bagi setiap penyakit. Ini sungguh luar biasa dan akhirnya sembuh. Lalu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat yang lain diberi hadiah 30 ekor kambing. Akhirnya mereka meminta restu kepada Rasulullah. Tidak buru-buru kemudian mereka menyantap kambing itu, tapi kita bawa ini, kita laporkan kepada Rasulullah apakah boleh seperti ini. Lalu Rasulullah menyatakan, ala innaha ruqyah, tahukah engkau bahwa Fatihah itu adalah ruqyah. Ruqyah itu jampi kalau kita artikan, jadi berobat dengan doa. Ya silakan ambil hadiah itu dan silakan bagi dengan kami. Ini menandakan bahwa Rasulullah merestui. Dan banyak kisah bagaimana berobat dengan Al-Quran. Alhamdulillah kami punya pengalaman juga di mana salah seorang dari putra kami itu pernah terkena penyakitnya penyakit fisik. Sudah kami bawa ke laboratorium, kemudian hasilnya obatnya adalah ABC dan seterusnya, kata dokter, dan sudah diobati dengan berdasarkan hasil laboratorium. Tapi Allah belum takdirkan sembuh. Sampai dokter itu mengatakan kepada saya, kalau Bapak percaya ini kayaknya bukan penyakit biasa, bukan bakteri, bukan virus, bukan apa, tapi kayaknya mungkin gangguan jin, Pak. Saya diam saja dan saya tetap percaya walaupun jin bisa saja mengganggu, tapi saya yakin bahwa putra saya tidak diganggu oleh jin, tapi memang ada penyakit, ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Lalu karena dokter sudah angkat tangan, saya teringat hadis ini. Hadisnya sahih riwayat Muslim, dan saya jampi, saya bacaan Fatihah ya sehari berulang. Ya biasanya saya kasih madu habatus sauda pagi sebelum makan, kemudian saya bacakan ayat-ayat Quran, Fatihah atau surat-surat yang lain, tapi utamanya adalah Fatihah. Kemudian saya tiupkan dan saya minumkan, biidznillah sungguh luar biasa. Dan kemudian Allah berikan kesembuhan, di mana dokter sudah tidak tahu bagaimana caranya. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah obat penyakit ruhani dan juga sekaligus obat penyakit jasmani. Kalau kita yakin, kalau kita percaya, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan terhadap berbagai problem penyakit fisik ya, dengan Al-Quran ini. Jadi berobat itu dalam agama Islam bisa banyak cara ya, dengan doa. Doa itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk berobat, karena Allah lah yang memberikan penyakit dan Allah lah yang akan memberikan kesembuhan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka Allah yang akan memberikan kesembuhan kepada kita. Maka jangan segan-segan, dan mestinya malah prioritas ketika kita merasa tidak nyaman badan kita, ya segera badan kita meriang, ya Allah, kita membaca Al-Quran dan memohon dengan bacaan itu agar Allah menyembuhkan kita. Atau mungkin ada anak kita atau keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Kita memohon kepada Allah SWT akan memberikan kesembuhan dan memberikan kesehatan lahir batin serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.